Selamat bertemu kembali para siswa. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal KSN Matematika 2021 yang diadakan tanggal 3 Juni. Kali ini saya beri judul rasio kesebangunan dan trigonometri, tapi trigonometri ini tidak akan kita gunakan, hanya menunjukkan sudut-sudutnya saja. Ya. Soalnya seperti ini. Ini ada gambar. Ini ada yang diarsir, kemudian kita lihat soalnya. Pada gambar ini sebuah persegi panjang, jadi ini sebuah persegi panjang, dibagi dua menjadi dua buah persegi. Ya, yang panjang sisinya 6 cm. Jadi ini persegi panjang, ya kalau kita pelan-pelan kan begitu, ini persegi panjang ya. Ya, sambil men-sketch soalnya lagi untuk kita buat ya. Kita kasih nama lah ABCD. Dibagi dua menjadi dua persegi panjang ya oleh garis ini. Ya. Sebut aja ini garis KL. Yang panjang sisinya 6. Jadi maksudnya ini tuh 6. Ini 6. Karena persegi, ini juga persegi, berarti ini 6. Ya, ini 6. Seperti itu. Oke. Luas total daerah yang diarsir. Ya, jadi kalau Anda lihat, ini itu diagonal ya. Diagonal dari persegi panjang. Ya, ini diagonal persegi panjang. Ya, kira-kira seperti itu. Anda sudah tahu kalau diagonal dia akan bertemu di tengah-tengah ya. Ini akan sama panjang, ini tegak lurus. Ini akan sama panjang ini pasti kan. Jadi kalau ini 6 dibagi 2, ini 3, ini juga 3. Ya. Sehingga luas ini bisa dapat kita ya. Ya, luas yang ini dengan mudah kita bisa dapat ya. Luas segitiga DLM. DLM. Siku-siku di L ya. Karena segitiga siku-siku maka ini bisa sebagai alas, ini sebagai tinggi. Jadi 6 kali 3 per 2. 6 kali 3 per 2. 9. Ya. Ya, jadi dengan mudah ini bisa kita temukan. Sekarang ini dikasih lagi ke sana ya. Nah, ini kita kasih nama lah N ya. Ini M, ya kan? Ini titik ini M. Ini N. Nanti kita tarik ke sini untuk tahu tingginya kan. Oke, jadi yang ditanya itu luas segitiga ini kan. Nah, ya, luas segitiga ini. Dan luas segitiga ini. Kemudian kalau kita lihat ini segitiga ini dengan segitiga, yang segitiga ini kalau kita tarik tingginya ke sini ya. Kita tarik tingginya ke sini. Ah, yang ini. Yang ini tingginya ke sana. Ah, seperti itu ya. Oke, nanti ini dikasih nama sembarang aja lah. P, misalnya ini R, ini T. Oke, sekarang kalau Anda lihat segitiga ini, tiga sudutnya sama ini ya. Ya, jadi perhatikan yang pertama sudut ini jelas sama, bertolak belakang ya. Ya, taruhlah sudut ini namanya beta. Sudut ini beta, sudut ini juga beta. Kemudian kalau Anda lihat ini berseberangan ini. Ya, kalau ini theta, ya kalau ini theta, ini juga theta. Ya, jadi Anda perhatikan segitiga ini dan segitiga ini. Dua sudutnya udah sama. Maka sudut ketiga pasti sama, ya. Sudut ketiga pasti sama. Jadi kalau ini sudut ini kita kasih nama alfa, maka sudut ketiga yang ini pasti alfa. Nah, tiga sudutnya sama besar, itu pasti segitiga sebangun. Jadi sembarang aja ya, segitiga MBK itu sebangun dengan segitiga sembarang aja CNB. Ya. Oke. Nah, yang kita ingin dapat itu kan ini, ya. Yang ingin kita dapatkan adalah ini, ya. Ini berapa perbandingannya? MN, ya.
MN dibagi NB. Kita just sebetulnya cari itu MN bagi MB. Kalau ini bisa kita tahu, maka kedua luas ini bisa kita dapat. Ya, kalau kita dapat MN banding NB. Dan kebetulan MN ini kan di segitiga yang ini. NB di segitiga yang ini. Jadi bisa kita bandingkan ya. Jadi mudah membandingkannya. MN ini ada di depan sudut theta ya. Jadi segitiga MBK. MN ini ada di depan sudut theta ya. Ini MN ada di depan sudut theta. Maka di sini kita harus cari ya MN ini, coba lihat. MN ini kan di depan sudut theta. Kita cari di sini yang di depan sudut theta. Apa coba? Ini kan? Ya. Yang di depan sudut theta ini. Kalau ini MN. Kalau yang dibesar ini adalah ini, BN. Nah, begini. Ya, memang ini yang kita mau cari kan, MN dengan BN ya. Sudah ketemu. Ini memang yang mau kita cari. Tentu kita harus bandingkan dengan yang diketahui. Yang diketahui itu ini, 3, ini 6. Nah, 3 ini di depan apa? Di depan beta ya. 3 ini di depan beta. Ya. 3 ini di depan beta. Ya. Maka di segitiga yang besar ini harus yang di depan beta. Apa yang di depan beta? Ya, sisi di depan beta adalah BC. Jadi ini adalah BC. Ya. 6. Nah, jadi perhatikan ini di depan sudut betanya adalah MK ya. Ini MK ini. Ini di depan sudut betanya adalah BC. Begini. Ketemu kan ya? 1:2. Iya. Jadi kita udah tahu MN banding BN itu 1:2. Dengan demikian sekarang kita bisa perhatikan segitiga MBK. Ya. Kita sekarang ke segitiga MBK ya. Ke segitiga MBK. MBK. Saya besarkan ya. Biar Anda lihat. Nah ini. Ya, ini M, B, K. Ya. Oke. Kemudian nanti di sini ada KN kan? Ya, N-nya kan kita udah tahu MN banding NB ya, sembarangan aja di sini pokoknya N ini. Ah, begini. Nah, yang kita tahu kan MN banding BN. Ya. MN banding BN. Nah, yang kita inginkan kan garis RN ini ya, yang biru ini. Yang kita inginkan garis biru ini. Karena ini adalah tinggi dari segitiga. Ini yang kita inginkan tuh. Tentu dibandingkan dengan ini. Karena ini sejajar. Ya, kita nggak usah pakai rumus trigonometri ya, maksud saya. Tadinya saya pakai rumus trigonometri malah tambah susah. Lebih baik kita pakai rumus di SMP itu kan. Kalau ada segitiga, kemudian di dalam segitiga itu ada 2 garis sejajar, maka ya yang kita inginkan kan ini. Ini banding ini ya. Jadi RN banding ya yang segi yang kecil banding ini banding KB. Ya, ini kan akan sama dengan MN, ingat nggak? MN ya, banding bukan banding ini tapi banding ini semua. Banding yang ini. Banding MB. Ya. Jadi kalau Anda lihat RN, kalau KB kan tahu ya, 6. Nah, MN dibanding BN 1:2. Kalau Anda lihat kan MN, ya MN dibanding BN tadi ya, atau NB lah ya, 1:2. Ya, udah kita dapatkan di sini nih, 1:2. Sedangkan MN tambah NB, MN tambah NB itu MB. Ya, MB di sini yang kita inginkan kan. Ini sama dengan MB. Jadi kalau kita ingin bandingkan MN banding MB, ya, banding MB ya. Ya, MN tadi di sini 1 kan. 1 banding MB. MB-nya ini. MN tambah NB. 1:2. Jadi rasionya 1 tambah 2 kan. Ya, ini rasio dari MB. Ini rasionya. Ya, jadi 3. Jadi MN itu dibanding MB 1:3. Ya masukkan di sini MN banding MB 1:3. Nah, ya dari sini kita dapat RN-nya berapa?
Kali silang kan ini. 6/3. Jadi sama dengan 2. Nah, Rn-nya kita udah dapat 2. Berarti NT 4, kan ini 6. Ya. Jadi perhatikan, Rn kita udah dapat 2. Ya, ini segitiga MNK. Segitiga MNK. Ini memang yang mau kita hitung kan? Ini mau kita hitung memang luasnya kan? Apa luasnya? Alas, ya. Luasnya adalah alas MK kali tinggi. Ya, alasnya MK, tingginya Rn. Dibagi 2. Ya. MK-nya udah tahu nih, 3. Rn, ya itu barusan kita hitung, 2. 2 bagi 2. Jadi 3 ini. Nah, satu lagi segitiga ini kan, BNC. Satu lagi segitiga BNC. Luasnya apa? Alas BC dikali tinggi. Ya. Tingginya ini. NT per 2. Nah, BC tahu 6. NT, nah itu barusan kita hitung tadi, NT berapa? Ini kan Rn 2 kan? Rn 2, berarti NT-nya 6 kurang 2 kan? 4. Kalau ini 2, ini 6, berarti ini 4. Jadi 6 kali 4 dibagi 2. 12 ya, 12. Ah, 12. Dengan demikian luas seluruhnya udah kita dapat sekarang ya. Luas total adalah, ini tadi udah nih 9. Ya, yang ini 9. Ya, langsung kita hitung tadi 9. Terus yang ini barusan kita hitung 3. Terus satu lagi yang luas yang ini. Nah, barusan ini kita hitung 12. Jadi luas total adalah 24. Ya, kira-kira seperti ini ngitungnya ya. Jadi kita tidak perlu pakai trigonometri. Malah pakai rumus perbandingan di SMP ya. Kalau ada suatu segitiga, dan di dalam segitiga itu ada garis sejajar, maka perbandingan ini banding ini sama dengan ini banding ini semua. Ya, yang kita berhasil hitung ini banding ini ya, tinggal dijumlah. Nah, kalau itu kita sudah dapat, maka kita bisa hitung Rn dan NT. Kenapa? Karena BK diketahui. BK ini kan ini, 6 ini. Ya, sehingga ini bisa kita hitung, otomatis sisanya yang ini bisa kita hitung. Ya, demikian cara ngitungnya. Jadi kalau kita lihat di sini hanya kesebangunan aja ya. Ya, bagaimana membandingkan segitiga sebangun itu gampang, cari aja 3 sudutnya. Ya. Di depan beta bandingkan dengan di depan beta. Di depan theta bandingkan dengan di depan theta. Karena yang kita ingin cari kan di depan theta. Oke. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.